Rekan-rekan, selamat datang di Personal Channel Test dan di video kali ini saya akan memberikan latihan soal untuk teknis P3K dan juga yang mengambil formasi atau mengambil seleksi CPNS untuk SKB-nya. Dan ini saya khususkan untuk formasi penyuluh pertanian. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe. Jika sudah, saya akan memberikan materi pokok yang diberikan oleh Permenpan terkait penyuluh pertanian ini. Dan untuk formasi penyuluh pertanian ahli pertama, penyelia dan juga mahir itu sama. Jadi kompetensi umumnya itu yang pertama pelaksanaan penyuluhan, yang kedua evaluasi penyuluhan. Kompetensi khusus pelaksanaan penyuluhan, yang kedua evaluasi penyuluhan, dan yang ketiga metode penyuluhan pertanian. Ini berdasarkan Permenpan nomor ini ya, terkait materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K dan CPNS. Jadi untuk di tahun-tahun sebelumnya juga kurang lebih sama seperti ini ya, mirip sekali. Jadi untuk tahun ini juga pasti sama juga ya, seperti itu. Oke, kemudian informasi jika rekan-rekan mengambil seleksi P3K untuk soal-soal yang akan teman-teman dapatkan, yakni yang pertama teknis, manajerial, sosial, kultural dan juga wawancara. Untuk teknis jumlah soalnya 90 dengan pembobotannya seperti apa. Jika teman-teman mengerjakan benar itu diberi poin 5. Dan totalnya nilai kumulatif maksimalnya tuh di 450 untuk nilai ambang batasnya terlampir di BKD masing-masing. Kemudian manajerial, sosial, kultural soalnya 25 dan 20. Dengan pembuatannya manajerial 4 paling tinggi dan paling rendah itu 1. Kalau sosial kultural itu 5 dan 1 untuk yang paling rendah. Nah, ketika ini jika sudah dikerjakan atau habis waktunya selama 120 menit, itu silahkan disubmit lanjut ke tes wawancara, jumlahnya 10 soal, jadi pilihan ganda, bukan langsung interview biasa pada umumnya, tapi berbentuk pilihan ganda dengan poin paling tinggi 4 dan paling rendah itu 1. Untuk soal manajerial, sosial kultural, dan wawancara, silahkan cek link di deskripsi jika teman-teman ingin menguji apakah teman-teman poinnya besar atau kecil untuk soal-soal ini. Karena di video ini kita fokus ke teknis atau bidang. Selanjutnya, jika teman-teman mengambil CPNS, untuk persentasenya, jadi 40% itu pembobotannya untuk TKD atau tes kompetensi dasar, yakni TIO, TKP, dan TWK. Kemudian ada yang TKB, jika lulus TKD maka akan mengikuti TKB dan pembobotannya itu 60%. Nah, untuk soal-soal TKB itu teman-teman ada yang sistem CAT, ada yang non CAT, dan ada yang keduanya. Biasanya setiap instansi itu ngambilnya dua-duanya CAT, tapi kalau misalkan yang daerah biasanya bisa SKB doang, atau di sini ya tes-tes non SKB, yakni psikotes, tes potensi akademik, tes kemampuan bahasa asing, tes kesehatan jiwa, tes kesegaran jasmani atau tes kesemaptaan, tes praktek kerja, kemudian ada juga uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi, ada wawancara dan tes lain sesuai dengan persyaratan jabatan. Jadi bukan hanya kompetensi bidang, tapi juga tes-tes lain seperti ini. Biasanya pada umumnya diikuti dengan tes psikotes atau kesehatan jiwa, dan ini menyesuaikan nanti disesuaikan dengan formasi masing-masing, tapi saya sudah buatkan, nanti tinggal diupload ya, teman-teman tinggal pelajari materi-materi terkait ini, dan soal-soalnya juga asli ya, teman-teman tinggal copy paste saja atau dihafal. Selanjutnya kita langsung ke soal kompetensi teknis bidang penyuluh pertanian. Jadi sistem metode yang saya berikan itu, saya berikan waktu teman-teman untuk mengerjakan sebanyak 20 detik. Nah, kemudian ini adalah soalnya, saya akan bacakan. Tim penilaian jabatan penyuluh pertanian terdiri dari pejabat fungsional dan unsur teknis yang membidangi penyuluhan pertanian, yang B, unsur kepegawaian, yang C, pejabat struktural, unsur teknis yang membidangi penyuluh pertanian dan unsur kepegawaian, yang D, pejabat struktural dan unsur teknis membidangi penyuluh pertanian, atau yang E,
pejabat fungsional PP, unsur teknis membidangi penyuluhan pertanian, dan unsur kepegawaian. Nah, untuk pembahasannya yakni ini ya. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Permentan OT 148 2001 tentang pedoman pembinaan jabatan fungsional penyuluh pertanian dan angka kreditnya. Menurut peraturan tersebut, tim penilai jabatan fungsional penyuluh pertanian terdiri dari pejabat fungsional penyuluh pertanian atau PP, unsur teknis yang membidangi penyuluh pertanian, dan unsur kepegawaian. Peraturan ini menjelaskan bahwa tim penilai harus mencakup unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan bidang penyuluh pertanian serta unsur kepegawaian yang berperan dalam administrasi dan evaluasi kinerja. Nah, kemudian soal selanjutnya, coba dikerjakan. Stop. Di sini soalnya saya akan bacakan. Di bawah ini yang bukan merupakan rincian kegiatan penyuluh pertanian utama, yaitu A. Melakukan kunjungan tatap muka pada petani perorangan. B. Melakukan program penyuluhan pertanian sebagai anggota. C. Mengajar kursus tani. D. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian. Atau E. Menyusun program penyuluh pertanian sebagai ketua. Nah, di sini mengacu pada Permen PAN ya, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 35 Permentan 8 2011 tentang pedoman pembinaan jabatan fungsional penyuluh pertanian dan angka kreditnya. Jawaban yang tepat adalah B. Melakukan program penyuluhan pertanian sebagai anggota. Nah, penjelasannya menurut peraturan tersebut rincian kegiatan penyuluh pertanian utama meliputi tugas-tugas seperti penyusunan program penyuluh pertanian sebagai ketua, mengajar kursus tani, melakukan kunjungan tatap muka, dan menyusun rencana kerja tahunan. Kegiatan melakukan program penyuluh pertanian sebagai anggota lebih tepat dilakukan oleh penyuluh pertanian di jenjang yang lebih rendah, yakni penyuluh pertanian muda atau madya, sehingga kegiatan ini bukan termasuk rincian tugas penyuluh pertanian utama. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Saya tidak akan bacakan, tapi akan otomatis muncul dan berpindah sendiri. Oke, silahkan dibaca dan jika benar diberi poin 5. Silahkan dikerjakan.
Untuk full soal dan tryout, silahkan cek linknya di deskripsi atau di pojok kanan atas ini. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan ada gambaran untuk lulus CPNS. Amin. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.